Jadi sambil kenalan, ini sambil aku share, tadi melanjutkan Barika ya, aku share kemarin birth plan aku pas yang kehamilan, persalinan anak kedua gitu. Jadi sebenarnya birth plan kan bentukannya tuh bisa apapun ya gitu, tergantung ayah dan ibu mau bentuknya dalam medianya apa gitu. Di persalinan aku yang pertama, dulu tuh aku bikinnya cuma di Excel gitu loh, pakai Google Sheet, terus cuma isinya tulisan semua gitu, kayak pas lagi kala satunya mau apa, kala duanya apa, kala tiganya apa gitu, terus aktivitinya apa, ini siapa yang bakal kerjain gitu, objeknya itu siapa, apakah ibu atau apa bayi gitu. Jadi isinya tuh word semua. Nah, karena aku waktu itu ya kan kalau di rumah sakit kan bidannya shift-shiftan gitu kan. Nah, jadi emang kan kita tuh punya buku pink. Si birth plan itu tuh aku selipin di buku pink gitu. Jadi kalau misalnya bidannya ganti-ganti shiftnya, mereka tetap bisa baca, oh ini loh birth plan ibu ini tuh pengennya tuh kayak gimana gitu. Jadi tuh aku selipin di buku pink. Nah, belajar dari pengalaman yang persalinan pertama, suami aku tuh orangnya visual banget gitu ya. Jadi kayaknya kalau cuma di sheet aja itu tuh kurang representatif buat dia gitu. Buat dia paham, oh ini birth plan-nya isinya apa gitu. Jadi yang persamaan kedua aku ubah sedikit visualisasi dari si birth plan-nya. Sorry. Nah, ini nah, jadi ini waktu itu aku di persalinan kedua itu sempat beberapa kali ganti dokter gitu karena masa pandemi. Jadi emang aku berusaha untuk mencari, pengennya sih nggak pengen yang di rumah sakit karena prosedur di rumah sakit jauh lebih ribet gitu kan. Kalau misalnya kemarin pas masih masa pandemi, jadi aku nyarinya yang non rumah sakit, ganti-ganti. Nah, ketemulah sama dokter yang terakhir. Sama dokter yang terakhir ini alhamdulillah langsung connect gitu. Jadi pas pertama kali ketemu tuh di visit pertama, aku udah punya nih list of apa ya, prioritas aku tuh apa gitu, preferensi aku tuh apa. Jadi kayak langsung didiskusiin nih sama si dokternya. Dan ini ya tiap dokter tipenya beda-beda nih. Alhamdulillah si dokter aku yang ini tuh dia sangat welcome buat diskusi dan kayak, duh kalau misalnya nanti kayak gini, ini gimana gitu. Jadi di pertemuan pertama tuh kayak hampir setengah jam sendiri nih buat nge-make sure preferensi dan prioritas aku tuh sesuai nggak sih sama si dokter ini gitu, feedback dokternya gimana. Nah, di next meeting baru aku bikin si birth plan ini, aku tunjukin ke dokternya, dok ini dari hasil diskusi kita kemarin, birth plan-nya udah aku tulis nih gitu. Kalau misalnya dokter ada feedback, kita bisa diskusiin lagi gitu. Nah, dan ini juga dikirim ke si dokternya, jadi dia bisa baca lebih detail gitu kan. Nah, si ini pun aku print. Jadi, si bidan-bidan juga bisa baca nih pas nanti nemenin, karena kan nggak tahu ya bidannya akan sama atau enggak gitu. Kalau dokternya kan insya Allah bakal sama pas hari H persalinan. Jadi, bidan yang nemeninnya pun tahu keinginan ibunya tuh apa. Nah, aku sama nih ngebagi dari kala 1, kala 2, kala 3, sama kala 4 setelah bayi dan plasentanya lahir gitu. Jadi 1 sampai 9 pengennya kayak apa nih gitu. Kayak kalau misalnya bukan yang masih di bawah 4, kalau misalnya bisa pulang mendingan pulang dulu gitu. Nah, boleh aktif bergerak, infus cuma kalau perlu, ruangannya boleh diredupin, gitu, cek dalamnya nggak sering gitu, induksinya jadi diperlukan dan segala macam. Nah, pada saat mengejarnya pun ini udah didiskusikan sebelumnya gitu sama si dokternya. Dok, posisi ngelahirin biasanya di sini gimana gitu. Kalau misal aku nggak pengen litotomi, bisa nggak sih dicoba posisi yang lain? Terus vasektomi, amniotomi, bulat cord clamping, dan segala macam gitu sampai bayinya lahir. Ini rencana lokasi persalinan, aku bikin beberapa macam plan, termasuk kelahiran di mobil, udah nyiapin karena providernya jauh dari rumah, lagi ditambah macet, jadi udah nyiapin juga kalau ternyata harus darurat lahirannya di mobil. Dan suami juga udah harus nyiapin, udah tahu gitu apa yang harus dilakukan. Nah, ini in general nih, apa sih yang butuh dilakukan sama pasangan atau siapapun nanti yang nemenin gitu. Ini aku belajar dari persalinan pertama tuh, aku karena persalinan pertama itu KPD, terus
Jadinya tuh waktu itu ya end up-nya cuma di sekitaran kasur aja, nggak berani jalan-jalan waktu itu. Jadi ke toiletnya kayaknya hampir nggak ke toilet sama sekali gitu pada saat yang persalinan pertama. Nah di persalinan kedua aku tuh sering banget ke toilet, dan ternyata ke toilet ini tuh sangat ngebantu. Satu, mobilisasi karena jalan-jalan terus gitu kan. Yang kedua, karena kandung kemihnya selalu kosong gitu. Karena kandung kemih yang penuh dia tuh juga, karena kandung kemihnya membesar, dia bisa aja menghalangi untuk bayinya bisa cepat turun. Jadi sambil toilet nih ditemenin sama si bidannya pas kontraksinya datang, sambil pegangan sama bidan, atur nafas lagi gitu. Jadi ya sempat ngerasain kontraksi pas lagi di atas kloset juga gitu. Terus makan sama minum disuapin, udah gak kepikiran nih mesti makan apa. Suami udah sering ngasih aja nih makannya kurma terus minum gitu kan. Terus ini waktu itu aku juga dibantu sama Mbak Rika sama Mbak Windy, online dula, diingetin buat terus nafas gitu. Ya walaupun mungkin sekarang aku ngajarin nafas, tapi di hari H-nya pun ya karena otaknya udah sibuk nih, ya buat nafas pun tetap butuh diingetin gitu. Nanti aku jelasin lebih di part nafas gitu, terus dan lain-lainnya. Nah ini nih menurut aku ini yang juga cukup membantu, terutama buat suami yang visual, yang kuatnya di visual gitu ya. Aku udah jelasin nih, kalau misalnya masih kelihatan aku energinya banyak, gerakan ini yang bisa aku lakukan gitu. Karena kan suami nggak hafal gerakannya apa yang bisa dilakukan mungkin gitu ya. Terus kalau misalnya udah agak capek nih bisa melakukannya ini. Kalau misalnya udah bener-bener aduh udah lemes banget atau nggak pengen istirahat banget, bisa ini yang dilakukan gitu. Dan ini di rehearse dulu nih di rumah gitu, kayak bareng sama suami praktekin sih semuanya yang ini gitu, biar dia juga kebayang apa sih yang akan dilakukan. Nah posisi bersalin gitu, jadi ini pun aku juga tunjukin nih ke si dokternya, oh nanti dok pengen posisi bersalinnya kalau bisa ngalitotomi pengen cobain ini ya gitu. Nah dan karena aku udah pernah nunjukin ini, alhamdulillahnya pada saat proses mengejan kemarin, mengejan aku cukup lama ya, dan ya qadarullah bayinya ternyata besar gitu. Bayi yang kedua tuh 4,5 kilo. Semua posisi tuh aku cobain buat bayinya keluar, sampai dokternya sendiri yang ngomong kayak, yuk Mbak Intan mau cobain posisi apa lagi nih gitu. Jadi karena dokternya tahu aku pengen cobain berbagai macam posisi, nggak cuma tiduran gitu. Itulah menurut aku fungsinya udah berkomunikasi sama provider apa yang kita pengen. Jadi pas di hari H mereka juga support dengan keinginannya kita gitu. Kalau misalnya aku nggak pernah info nih, dok nggak ada info sama sekali nih nanti pada saat mengejan posisinya mau apa, bisa jadi mungkin ya di hari H aku cuma nyobainnya cuma tiduran aja gitu. Pas mau ganti posisi mungkin dokternya bakal kaget gitu. Jadi pentingnya ada di berplan. Ya ini checklist barang-barang udah langsung dibagi. Terus di tasnya pun udah langsung dilabelin isinya apa gitu. Jadi pas udah butuh sesuatu kan biasanya beberes ibu ya, bukan ayah gitu. Jadi pas udah dibilang mesti ngambil ini nih, udah langsung udah ketahuan di tas yang mana ada label yang mana gitu. Ini juga ngebantu sih karena di persalinan pertama aku lupa bawa topi bayi buat pas IMD gitu. Sedangkan itu salah satu hal yang cukup penting sih, karena kan ya kepala tuh pengatur suhunya bayi ya. Jadi itu udah langsung, akhirnya pas yang ini tuh aku udah ada satu tas gitu isinya, yang dibawa ke ruang bersalin isinya apa aja gitu. Tuh, jadi ini sekilas sih berplannya. Nah